You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, yes, I believe, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe, I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe
you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yeah, I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, I believe you're my portion, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. More than enough for me. Jesus, you're all I need. Shalom warga kerajaan yang luar biasa, kembali dalam Voice of Victory. Tema bulan Agustus ini adalah Leading Influencer in the Church. Bagaimana menjadi leading influencer dalam gereja? Saudara, kita diberikan ayat Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, tapi yang terutama jangan lupa, mulai dari Yerusalem family, lalu beranjak kepada gereja, kawan-kawan seiman, baru saudara sampai ke ujung bumi. Nah saudara terkasih, bagaimana menjadi leading influencer di gereja? Saya belajar dalam Galatia 6 ayat 1-10 ini, Tuhan sedang bicara tentang saling membantulah kamu. Kita harus peduli. Yang pertama, peduli dengan apa? Galatia 6 ayat 1 berkata begini, kalau kamu mendapatkan seorang dari kawan seimanmu, saudaramu melakukan satu pelanggaran atau jatuh dalam dosa, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Lalu dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan ingin yang pertama kita peduli dengan kehidupan kerohanian dari saudara-saudara seiman kita. Perhatikan jiwa mereka. Yang pertama, peduli dengan kehidupan kerohanian mereka. Kalau kita temukan ada yang salah, kalau kita temukan ada yang jatuh dalam dosa, sedang lemah dalam iman, saudara harus membawa mereka ke dalam kebenaran. Kita harus membawa mereka ke dalam kebenaran. Makanya sebelum bicara Galatia 6 ayat 1, Galatia 5 sebelumnya bicara tentang hiduplah dalam roh. Maka kita yang sudah penuh dengan roh, manusia-manusia roh yang sudah dewasa di dalam Tuhan, harus bisa membawa orang-orang yang sedang salah ini, yang sedang jatuh dalam dosa ke dalam kebenaran. Demikianlah kamu menolong mereka. Saudara harus peduli dengan jiwa mereka. Kita harus mau melayani mereka, nggak boleh cuek saudara. Saya pernah bilang bahwa haram hidup buat diri sendiri. Hidup ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Buat Tuhan. Jiwa-jiwa itu penting sekali. Demikian kau dan aku juga harus memandangnya. Perhatikan bagaimana kehidupan rohani dari saudara-saudara seiman kita. Sederhana. Kalau mereka saudara mendapatkan, kalau ngomong suka asal-asalan, kalau ngomong suka kasar, bahasa dari kebun binatang keluar semua, kita bilang sama dia, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tegur, karena lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu Tuhan yang bilang. Maka hari ini bagaimana akhirnya kita bisa jadi berkat di gereja kalau kita peduli dengan kehidupan mereka, kehidupan rohani dari kawan-kawan seiman kita, dan kita tegur kalau memang ada salah. Tapi dengar, menegur dalam kerendahan hati. Kalau ada orang suka gosip, bilang sama dia, hey, ada 6 perkara yang dibenci sama Tuhan, bahkan 7. Dan saudara tahu 3 diantaranya karena lidah dusta, lidah yang suka membawa ke sana ke sini tentang kebohongan dan menyebabkan pertengkaran saudara. Kita boleh bilang begitu sama mereka, tapi tetap ketika menegur dalam kerendahan hati, dalam kelembutan tadi dikatakan, supaya kita juga nggak jatuh dalam dosa. Saudara, saya merenungkan begini, kadang-kadang waktu kita menegur dalam
kemarahan dan kebencian, hati-hati kalau kita nggak rendah hati, akhirnya iblis bisa mencuri. Dan akhirnya kita yang jatuh dalam dosa karena kita salah berbicara. Dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Dan saudara masih ingat tentu bagaimana Musa, orang yang sangat rendah hati, tapi ketika dia marah, saudara, marah itu sebenarnya nggak salah, tapi nggak boleh berbuat dosa. Ketika dia marah dengan mungkin ada kebencian atau nggak suka dengan orang Israel, saudara, yang terjadi adalah sekalipun Musa rendah hati, hari itu Tuhan tidak membiarkan dia masuk ke tanah Kanaan. Karena hari itu dia berkata, "Hei kamu orang-orang durhaka, haruskah kami mengeluarkan dari batu ini air untuk kamu minum?" Maka dia memukul batu itu 2 kali. Saudara, Tuhan gak suka karena melanggar kekudusan. Saya belajar Musa yang sangat rendah hati, yang sangat lembut hatinya dari semua orang di muka bumi dikatakan dalam Alkitab. Bahkan bisa hari itu begitu emosi, saudara, sehingga akhirnya dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Makanya nggak salah Galatia 6 ayat 1 memulai dengan, kamu harus tegur, kamu bawa mereka ke dalam kebenaran, tapi dalam kerendahan hati, dan menjaga juga hidup kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Kemudian saudara, Yehezkiel 3 bilang begini, jika kamu tidak memperingatkan orang jahat itu dan tidak berkata apa-apa kepada dia tentang kesalahannya, maka aku akan meminta pertanggungjawaban nyawanya daripada kamu. Tapi kalau kamu sudah menegur, sudah bicara, dia bisa mati dalam kesalahannya, tapi kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Saya belajar dalam hidup ini nggak enak. Kebenaran adalah kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, kita harus bicara kebenaran. Sebagai anak Tuhan, kita harus bicara kebenaran. Nggak boleh takut, karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu memerdekakan segala sesuatu. Kasih tahu sama dia, kalau kita lihat ada dari teman kita, saudara seiman, yang mungkin melakukan bisnis dengan cara yang salah. Siapa tahu juga kita tahu dia sedang berjalan dengan suami atau istri orang, kasih tahu. Nggak usah kita pakai nggak enak, saudara. Lihatlah pada orang tulus, kata Tuhan selalu ada masa depan. Saya belajar untuk berkata, jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, semuanya berasal dari si jahat. Jadi hari ini, pedulilah dengan kehidupan rohani mereka. Saudara, saya belajar untuk terus kita peduli kepada kehidupan rohani dari kawan-kawan seiman kita. Kalau mereka sedang gak ibadah, atau kita bisa lihatlah dari mungkin postingannya, wajahnya, kalau mereka rasanya sedang dalam kelemahan iman, kesesakan, yuk peduli sama mereka. Saya pernah melayani satu orang jemaat di mana saya tahu dia sedang mengalami keterpurukan. Saya datang dan saya bilang, semangat! Kamu tahu nggak, saudara? Jemaat kita ini bilang, Bugem please, saya lagi nggak mau disemangatin. Saya tahu apa semangat, saya tahu Tuhan baik, tapi saya nggak mau. Saya lagi menikmati keterpurukan saya. Tapi yang saya lihat, semakin terpuruk, kalau didiamkan, dia semakin terhilang dari Tuhan. Saudara, saya datang terus, walaupun saudara seringkali dia menolak, saudara. Tetapi dikatakan begini dalam firman Tuhan, jika seorang hamba Tuhan terus-menerus mau dalam kerendahan hati untuk menuntun orang ke dalam kebenaran, siapa tahu, kata Tuhan, mereka itu akan bertobat dan mau kembali dari jalan-jalannya yang jahat dengan lemah lembut. 2 Timotius 2 ayat 25 bisa menuntun orang yang suka melawan kepada Tuhan, dan siapa tahu bahwa mereka bisa bertobat dan mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara, buat saya, sekalipun saya terluka, tergores, ataupun mungkin ya tadi kita datang udah sampai malu hati juga ya karena mereka menolak kita, tapi waktu kita mau terus melayani mereka konsisten karena kita peduli sama jiwa mereka, lewat semua itu orang-orang datang kepada Tuhan lewat hidup kamu. Buat saya, benarlah kata Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa menabur pasti menuai. Akan ada tuaian, jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, orang ketemu sama Tuhan. Hari ini jemaat itu telah menjadi orang yang selalu menyemangati orang lain, sekalipun hari itu dia menolak ketika saya datang untuk melayani. Jadi peduli dengan mereka. Siapa tahu kamu bisa bawa orang yang suka melawan itu kepada Tuhan, dan akhirnya mereka berjalan dalam kebenaran. Harus ada orang yang rela, selfless, kehilangan kepemilikan atas dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah dewasa dalam roh, yang sudah tidak terganggu dengan apapun juga, tetap sukacita apapun keadaannya, tetap punya damai sejahtera. Dan orang seperti ini yang akan menjadi leading influence di church, di dalam gereja, karena bisa membawa orang kepada kebenaran. Dan yang kedua, yang terakhir, saya mencatat kita harus peduli dengan kehidupan daripada material dari saudara kita. Saudara, pada akhirnya penghuni sorga bukanlah yang melakukan ritual agama, tetapi melakukan kebaikan kepada banyak orang di luar sana. Apa yang sudah Yesus ajarkan, kalau ada orang
sedang lapar, kamu harus kasih dia makan. Minum, kamu harus kasih minum. Kalau dia telanjang, kamu kasih pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri dari saudaranya sendiri. Saudara, inilah tandanya 1 Yohanes 3, anak Allah dan anak iblis. Yaitu mereka yang tidak melakukan kebenaran adalah anak iblis. Begitu juga yang tidak mengasihi saudaranya. Seperti apa mengasihi saudaranya? Jelas dikatakan, kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, tapi kamu menutup hatimu daripada saudaramu itu, padahal kau punya harta, jangan menolak ketika orang datang sama kamu dan kamu bisa bantu dia. Jangan bilang besok baru datang lagi. Oh, besok lagi baru datang, padahal yang dia minta ada pada kamu. Orang yang bahagia bukan yang cuman mendengar firman Tuhan, tapi melakukan. Yesus bilang, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendakku, itu yang akan masuk kerajaan Allah. Kalau tidak, kita disebut orang jahat karena tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi hari ini, kepedulian kita kepada sesama saudara seiman adalah juga dalam bentuk materi. Kita harus memberi. Saya percaya gak ada orang miskin karena memberi. Karena hidup ini adalah untuk memberi. Saudara terkasih, yuk kita kerjakan ini. Peduli kalau ada yang kesulitan, tolong. Gak cuma wacana. Dikatakan dalam Galatia 6 pada akhirnya adalah, biarlah setiap orang menguji dirinya sendiri. Sudahkah dia melakukan itu? Karena setiap orang akan menanggung semua yang dia lakukan. Maka itu saudara, hari ini saya berdoa lewat pelajaran dalam Galatia 6 ayat 1-10 ini, kita jadi leading influencer yang rela untuk peduli kepada teman-teman seiman kita. Memang itu bayar harga saudara, kehidupan rohaninya dan juga kehidupan dari materialnya. Apa yang dibutuhkan, kalau saudara bisa bantu, bantu. Apapun itu saudara, harganya demi untuk nama Tuhan dimuliakan, kita akan kerjakan. Gereja telah menjadi badan amal tertua di dunia. Jadi gereja, orang Kristen itu selalu identik dengan orang yang selalu murah hati untuk menolong orang lain. Jadi hari ini saya tutup dengan Amsal 13 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah, dia akan menerima balasan. Jadi teruslah kita berbuat baik, karena akan ada waktunya ketika kita tidak jadi lemah. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Orang yang terus melakukan kebaikan pasti akan menuai kalau kamu nggak jadi lemah. Jangan capek jadi orang baik, karena orang benar sudah pasti baik. Terus lakukan kebaikan, terus lakukan pertolongan untuk saudara-saudara seiman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan yang cuma mendengar, tetapi yang melakukan. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman ini. Kami mau menjadi orang yang melakukan firman, bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Biarlah kami menguji diri kami sendiri. Kalau hari ini firman ini begitu menegur kami, kami boleh selesai mendengar firman ini, kami melakukan apa yang Tuhan mau. Peduli dengan kehidupan rohani dari saudara-saudara seiman kami, dan peduli dengan kehidupan materi mereka, apa yang mereka perlukan. Tuhan, kami percaya semua yang baik yang kami bisa lakukan ini juga berasal dari Tuhan. Kemampuan ilahi Kau berikan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.